pemirsa, kembali ke The Inspirator bersama Ada Rai yang tadi dimana beliau membahas tentang bagaimana rahasia menjadi seorang world bodybuilder champion ya. Ya, ini kurang lebih ya, ini sebenarnya bukan rahasia tapi lebih kepada sharing pengalaman, dan saya rasa ini juga sebenarnya informasi yang sangat umum sekali. Saya yakin pemirsa di rumah juga tahu. Yang pertama, kembali lagi saya katakan tadi adalah kecintaan akan apa yang kita lakukan ya. Jadi cinta itu datangnya dari diri kita, bukan dari apa yang kita lakukan, tapi lebih kepada apa yang kita lakukan membuat kecintaan kita memberikan tenaga yang luar biasa ya. Yang kedua tentunya adalah kita mau menjalankan aksinya. Ada istilah yang mengatakan adalah bahwa kalau Thomas Alva Edison kan bilang kan 1% inspiration tapi 99% perspiration. Jadi kerja itu, aksi itu, universe rewards action kan ya. Jadi pasti kerja kerasnya ya. Yang ketiga tentunya adalah fokus pada apa yang kita lakukan. Kadang-kadang orang fokusnya terlalu banyak sehingga akhirnya tidak bisa mendapatkan satu hasil yang optimal ya. Lalu yang keempat yang disebut, saya rasa kembali lagi adalah mencari lingkungan yang positif adanya gitu ya. Bersyukur pada saat dimana keluarga, orang tua, teman-teman, lingkungan mendukung apa yang kita lakukan ya. Selain itu juga tentunya adalah kita selalu berusaha sebisa mungkin untuk istilahnya improve diri kita terus menerus. Jadi apa yang sudah kita lakukan coba kita tingkatkan lagi. Jadi waktu saya pertama kali bermula dengan berat saya cuma hanya 55 ya kan, ini pelan-pelan apa yang bisa saya lakukan gitu. Kualitas diri kita adalah kualitas pertanyaan kita, selalu melakukan pertanyaan-pertanyaan terutama pada diri kita sendiri, pertanyaan yang berkualitas. Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat saya maju? Kira-kira makanan apa yang bisa membuat saya bisa lebih optimal lagi? Jenis latihan seperti apa yang bisa saya lakukan dengan menyenangkan? Jadi pertanyaan-pertanyaannya harus nyaman sehingga kita melakukannya dengan senang hati ya gitu. Selain itu juga tentunya adalah kita punya kreatif dalam menjalankan ini ya. Ibarat pikiran kita memiliki pikiran yang kreatif ya gitu, pikiran sadar kita. Makanya tentunya kita harus punya ide yang banyak untuk bisa lebih berkembang lagi. Begitupun ini berlaku bukan cuma hanya dalam bidang saya aja, tapi dalam berbagai bidang lainnya yang teman-teman lakukan. Selain itu tentunya saya rasa juga yang bisa dilakukan menurut saya adalah kembali lagi adalah yang tadi saya katakan sebelumnya, kualitas diri kita adalah kualitas seberapa besar kebermanfaatan kita pada orang lain. Kalau kita melakukan sesuatu bukan cuma buat kebaikan diri kita tapi juga buat kebaikan orang lain, itu akan tambah kuat lagi, tambah menyenangkan. Waktu saya latihan, saya ini apa, saya bisa mengajak teman-teman saya untuk ternyata sehat tuh gini ya, menyenangkan sekali. Oh ternyata olahraga itu memberikan satu kesenangan yang luar biasa, mengajak orang jadi mau senang olahraga dan sebagainya. Dan tentunya kembali lagi yang terakhir saya rasa adalah ya kalau mungkin yang orang bilang adalah pantang menyerah ya gitu. Artinya kadang-kadang kita suka lelah, capek, tapi kembali lagi lelah dan capek itu kembali karena kita kehausan akan arti dan makna. Karena kalau orang bilang kelaparan atau kehausan terbesar adalah bukan akan makanan dan minuman, tapi kelaparan dan kehausan terbesar justru karena kelaparan atau kehausan akan arti dan makna kita sebagai pribadi kita ya. Jadi dengan mengenal itu makanya akhirnya kita bisa, seolah-olah orang bilang kita itu disiplin. Tadi kalau bicara bilang disiplin definisi bagi saya adalah sebenarnya kita tahu apa yang kita mau gitu, bukan kita tahu apa yang orang lain mau. Tapi kalau kita tahu apa yang diri kita mau, dengan kita tahu apa yang kita mau, maka disiplin itu otomatis sudah pasti akan, ibaratnya komitmen kita, konsistensi kita itu pasti akan terjadi. Intention kita, niatan kita, semuanya pasti akan terjadi pada saat dimana kita tahu apa yang kita mau. Dan segala sesuatunya, kadang-kadang orang selalu bilang katanya kalau orang sukses itu harus berkorban dan sebagainya. Saya sama sekali tidak setuju dengan itu, karena menurut saya kalau kita berkorban berarti nggak menyenangkan hati gitu. Tapi berkorban itu seolah-olah sebenarnya bukan berkorban, tapi lebih kepada apa yang sebenarnya lebih mirip mungkin seperti investasi gitu ya. Jadi berinvestasi untuk pada akhirnya mendapatkan satu apresiasi gitu. Nah jadi investasinya itu adalah memang seolah-olah short term pain tapi can be a long term pleasure gitu. Kebalikannya, short term pleasure justru akhirnya menjadi long term pain. Nah jadi saya pikir di sini tidak ada satu pengorbanan tapi dilakukan dengan sukacita ya. Jadi dari beberapa poin tadi akhirnya terbentuk menjadi satu pribadi yang memang di atas rata-rata dan bisa mencapai banyak. Iya, saya rasa sebenarnya juga saya nggak setuju dengan konsep di atas rata-rata, karena pada dasarnya sebenarnya semua orang itu memang
diciptakan baik adanya. Makanya ada istilah yang mengatakan kita mesti embrace, menghargai divinity atau kebaikan kita. Cuma tidak semua orang, terutama kayak di Indonesia, menyadari betapa hebatnya dirinya. Gitu ya. Jadi kalau istilahnya orang bilang itu, kalau Michelangelo dulu pernah membuat satu patung David dari sebuah batu marble yang besar, lalu tiba-tiba jadi sebuah patung David yang luar biasa. Nah, pada saat orang bertanya sama Michelangelo apa yang bisa gimana caranya dia bisa membuat satu patung yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Michelangelo, katanya dia bilang, saya tidak membuat David sudah ada di dalam batu itu gitu. Yang saya lakukan I only chip away the excess, hanya buang aja aksesnya, Davidnya udah ada di dalamnya. Nah, moral dari cerita itu sebenarnya adalah there's a David inside all of us gitu, bahwa ada kebaikan di dalam diri kita masing-masing gitu, tapi kadang-kadang kita tidak menyadarinya gitu. Jadi waktu kita melakukan hal itu dan kita sadari betapa sebenarnya diri kita adalah sesuatu yang luar biasa, akhirnya makanya orang bilang, wah dia di atas rata-rata. Sebenarnya kita semua di atas rata-rata, kita semua sama sebenarnya ya, cuma ada yang menyadari, ada yang tidak menyadari. Yang tidak menyadari seolah-olah jadinya di bawah rata-rata gitu ya, atau didefinisikan sebagai rata-rata. Setuju. Jadi setiap orang mesti bisa maksimalkan diri. Memaksimalkan dirinya, dan kemenangan terbesar adalah bukan pada saat dimana kita lebih baik daripada orang lain, tapi lebih baik daripada diri kita sendiri. Itu sebenarnya bukan cuma kemenangan, tapi itu yang istilahnya orang bilang kemuliaan sesungguhnya. Wow, luar biasa. Dan sehingga setelah apa yang sudah dijalani selama ini, balik lagi ke bisnis sekarang, akhirnya mulai malah ada Rai Institute, ada Rai. Iya, itu sesuatu yang menyenangkan saja. Pada dasarnya menurut saya itu hanya tahapan aja dulu. Awalnya mungkin passion saya lebih kepada sebuah kompetisi, tapi kembali lagi, kalau menurut saya definisi kompetisi adalah bukan saling mengalahkan, tapi definisi kompetisi adalah sebenarnya yang tadi berkonspirasi bersama untuk maju bersama gitu ya. Dan kita selalu beranggapan bahwa yang namanya kemenangan atau mungkin kita definisikan sebagai sukses atau rezeki itu sebenarnya adalah milik siapa saja. Rezeki itu nggak pernah habis. Betul. Rezeki selalu siap buat kita, tapi kitanya nggak siap buat rezeki. Ya. Jadi jangan dibalik gitu ya. Jadi bahwa kadang-kadang kita selalu beranggapan adalah bahwa kalau ada orang yang berhasil, orang yang sukses, ada orang yang kaya atau orang yang make it dalam hidupnya, kita beranggapan seolah-olah bahwa wah semuanya sudah diambil oleh dia, berarti tidak ada tempat bagi kita, tidak ada rezeki lagi bagi kita. Sebenarnya itu sesuatu hal yang sangat salah sekali. Justru kita beranggapan bahwa sebenarnya rezeki itu semua ada buat kita. We live in the world of abundance. Jadi kalau istilahnya orang bilang abundance come from abundance, yet abundance remain. Artinya kalau kita hidup di lautan yang penuh rezeki dan penuh berkah, setiap hari ada orang ngambil air dari lautan itu, banyak banget yang ngambil, bahkan sampai bertruk-truk, tapi kita akan selalu ngelihat. Tiap kali kita datang ke sana, bisa gak kita ikutan ambil juga? Selalu bisa. Kenapa? Karena yang namanya abundance itu memiliki yang namanya sirkulasi, distribusi yang sangat baik gitu. Jadi flows in our lives gitu. Jadi saya pikir nggak pernah ada kehilangan atau kekurangan rezeki selama menurut saya kita menjalankan yang kita cintai. Ya, dan akhirnya sekarang Boro Adarai jadi ikon olahraga dan mulai saya lihat yang lebih banyak mensosialisasi pola hidup sehat, mengajarkan pola hidup sehat ke masyarakat. Ya, syukur kalau misalnya memang ada manfaatnya aja gitu. Itu by produknya aja. Ya, jadi mungkin ada pesan untuk pemirsa tentang gaya hidup sehat yang bahkan mungkin bukan untuk hanya sekedar hobi, tapi lebih ke benar-benar dijalankan. Iya, saya rasa kembali lagi kalau kita bisa punya pola hidupnya sembarangan tapi tetap bisa sehat, ya dengan senang hati. Tapi memang pola hidup sehat itu memang ibaratnya sebuah pohon. Badan kita memiliki 3 ranting utama, yang disebut yang namanya ranting gerak, ranting makan, ranting istirahat. Ranting gerak mau meluangkan waktu buat melakukan aktivitas olahraga. Ranting makan, mulut kita adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Dan ranting istirahat, kita mesti istirahat yang kita pakai. Tapi percaya atau tidak, ibarat sebuah pohon sehat, dia bisa kokoh hanya kalau ditopang oleh akar yang sehat. Nah, akar sehat dari tubuh yang sehat adalah pikiran yang sehat. Makanya kenapa kita harus cerdas dalam memaknai berbagai kejadian dalam hidup kita, memilih opsi cara pandang yang menguatkan hati bukan yang melemahkan hati, sehingga nanti yang kita dapatkan adalah
sehat jasmani dan rohani itu. Wow, luar biasa. Mensana in corpore sano. Terima kasih Bro Adera. Masih. Jadi saya rasa sharing ini akan sangat bermanfaat untuk pemirsa, dan seperti yang tadi Pak Adera sharingkan adalah dimana lewat disiplin diri dan kita maksimalkan diri, bahwa setiap orang memang adalah orang yang luar biasa. Everyone is number one. Betul. Jadi jadikan diri kita secara maksimal sehingga hidup kita bisa mempunyai manfaat yang banyak buat banyak orang. Semoga program ini bermanfaat, dan sampai ketemu di episode yang akan datang. Terima kasih.